Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah seorang 4 pendaki yang tersesat karena melanggar kesucian Gunung Agung. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Gunung Agung berdiri tegak di ufuk Bali, megah dan angker, layaknya seorang raja tua yang menjaga rahasia dalam diam. Puncaknya yang menembus awan dianggap suci oleh penduduk lokal, tapi di balik keindahannya, gunung ini menyimpan cerita-cerita yang tak pernah selesai diceritakan. Cerita tentang pendaki yang tidak pernah pulang, tentang suara-suara yang memanggil di malam hari. Bagi Bagas, Faisal, Fitri, dan Galang, semua itu hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Mereka adalah sekelompok mahasiswa petualang, bersemangat menaklukkan gunung suci itu di akhir pekan. Meski tak satu pun dari mereka benar-benar menguasai medan Gunung Agung. Hari itu, langit cerah membentang biru tanpa noda. Matahari bersinar hangat di atas Pura Besakih, titik awal pendakian mereka. Jam di pergelangan tangan Bagas menunjukkan pukul 10 pagi, saat mereka melangkah keluar dari mobil sewaan, membawa ransel penuh perbekalan dan semangat yang masih membara. Bagas menghembaskan ransel besar ke pundaknya, senyum lebar terukir di wajahnya yang kecoklatan. "Gila, udah lama banget gue nggak naik gunung," katanya, suaranya penuh antusiasme yang menular. "Ini bakal epic bro, bayangin kita berdiri di puncak, ngelihat Bali dari atas, keren habis." Faisal yang selalu jadi penutup celah dalam kelompok ini, menunduk memeriksa peta kertas yang ada di tangannya. Matanya menyipit, alisnya berkerut sedikit. "Asal lo nggak ngeluh capek di tengah jalan, gas. Medannya katanya berat nih, jalurnya curam. Belum lagi cuaca yang suka berubah tiba-tiba," balas Faisal dengan nada datar, tapi ada sedikit ejekan di ujung kalimatnya. Fitri, si pecinta estetika, tidak peduli dengan peta atau medan. Dia sibuk mengarahkan kamera ponselnya ke deretan pohon pinus yang berdiri rapi di sisi jalur. Sinar matahari menyelinap di antara daun-daun hijau. "Tenang Sal, kita bawa bekal cukup, GPS juga ada. Apa yang salah? Kita cuma butuh foto-foto cakep buat Instagram," sahutnya sambil tersenyum. Jari-jarinya lincah menekan tombol shutter. Galang yang paling santai di antara mereka tertawa keras hingga suaranya menggema di udara yang pagi. "Yang salah itu lo, Fit. GPS gak selalu jalan di gunung begini. Sinyalnya suka hilang. Tapi santai saja, gue udah bisa naik gunung. Kalian ikut gue aja, aman," katanya. Tangannya merogoh saku jaket untuk mengambil sebatang coklat. Mereka memulai perjalanan dengan langkah ringan. Canda tawa mengalir di antara pepohonan rindang. Jalur awal terasa ramah. Tanahnya padat, ditutupi akar-akar yang menjalar seperti tangan-tangan kecil. Udara segar membelai wajah, dan sesekali suara burung berkicau memecah keheningan. Bagas memimpin di depan, bersiul riang, sementara Faisal sesekali berhenti untuk memastikan arah di peta. Fitri sibuk mengabaikan setiap sudut, dan Galang berjalan santai di belakang, sesekali melempar lelucon yang membuat mereka tertawa.
Namun, saat matahari mulai condong ke barat, sesuatu berubah. Kabut tipis perlahan turun di puncak gunung, menyelinap di antara dahan-dahan seperti asap yang bergerak hidup. Cahaya emas senja memudar, digantikan oleh rona kelabu yang dingin. Angin membawa aroma tanah basah dan suasana yang tadinya itu ceria mulai terasa sangat suram. Faisal berhenti di tengah jalur, matanya kembali menyipit saat menatap peta. Kabutnya kok cepet banget datang ya? Peta bilang kita harusnya sampai di pos 2 sebentar lagi. Tapi ini kok rasanya jauh? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar, meski dia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Bagas yang sedang mengunyah sepotong roti, melambai tangan dengan santai. Mungkin ini cuma awan lewat. Santai saja bro, kita masih on track kan? Jawabnya, mulutnya sambil penuh dengan roti. Fitri yang berjalan beberapa langkah di belakang, tiba-tiba memperlambat langkahnya. Dia menoleh ke belakang, matanya menyisir deretan pohon yang kini nampak samar di balik kabut. Tapi kok aku ngerasa ada yang aneh ya? Kayak ada yang ngeliatin kita. Galang yang baru saja menyalakan rokok terkekeh sambil menghembuskan asap. Hantu gunung datang. Lo takut, Fit? Santai aja. Ini cuma kabut biasa. Fitri cemberut, tapi dia tak membalas. Rasa tak enak di dadanya semakin kuat, seperti ada beban tak terlihat yang menekan. Dia mencoba mengabaikannya, fokus pada suara langkah teman-temannya. Tapi matanya tidak bisa berhenti melirik ke sisi jalur, ke bayang-bayang yang seolah bergerak di balik kabut. Saat senja akhirnya tiba, mereka sampai di pos 2. Tempat itu sepi, sunyi yang tidak wajar. Tidak ada pendaki lain. Tidak ada suara obrolan atau tawa seperti yang mereka harapkan. Hanya ada tumpukan kayu bakar yang sudah lapuk, ditumbuhi oleh rerumputan dan lingkaran abu dingin dari api unggun yang entah kapan terakhir dinyalakan. Angin bertiup kencang membawa suara desis yang samar dari hutan di sekitarnya. Faisal menurunkan renselnya. Alisnya kembali berkerut. Loh, kok gak ada orang ya? Katanya Gunung Agung itu ramai pas weekend ini. Apa kabarnya? Tanya Faisal, nadanya penuh kebingungan. Bagas membuka resleting tenda. Tangannya kerja cepat meski matanya sesekali melirik ke sekitar. Mungkin pada takut erupsi. Lo tahu kan, gunung ini aktif. Bisa saja mereka kabur duluan. Jawabnya mencoba terdengar santai. Fitri duduk di dekat tumpukan kayu, tangannya memeluk lutut. Cahaya senja yang memudar membuat wajahnya nampak pucat. Atau mungkin ada yang lain? Katanya pelan, matanya menatap kosong ke arah hutan. Galang yang sedang mengumpulkan ranting-ranting kering mendengus. Fit, lo nonton horor kebanyakan. Ini cuma gunung, bukan kuburan. Santai aja, kita bakal baik-baik saja. Malam menyelimuti pos 2 dengan cepat. Mereka mendirikan 2 tenda kecil, menyalakan api unggun yang api kecilnya itu berkedip-kedip di tengah kegelapan. Angin semakin kencang, membawa suara desisan aneh dari kejauhan, seperti daun-daun yang berserakan. Tapi ada nada lain di dalamnya, sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Fitri bersikeras mendengar langkah kaki di antara semak. Suaranya pelan tapi teratur, seperti seseorang berjalan mendekat lalu berhenti. Aku serius, guys. Aku dengar langkah kaki tadi, bukan angin. Katanya dengan suara bergetar saat mereka duduk mengelilingi api. Faisal menghela nafas, tangannya menggosok-gosok leher yang kaku. Fit, itu cuma imajinasi lu. Gunung begini memang suka bikin orang parno. Iya, Fit, betul. Lo terlalu serius, Fit. Nikmati aja malam ini. Besok kita lanjut ke puncak. Tambah Galang. Bagas hanya tersenyum kecil.
tapi matanya tidak bisa lepas dari kegelapan di luar lingkaran cahaya api. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya diam mendengarkan. Hingga tengah malam menyelimuti mereka, dan satu persatu mulai terlelap di dalam tenda, kecuali si Bagas. Dia terbangun tiba-tiba, jantungnya berdegup kencang. Ada suara bisikan samar yang memanggil namanya dari luar. Bagas. Bagas. Sal, Faisal, lu denger nggak? Bagas mengguncang pundak Faisal yang tidur di sampingnya. Suaranya serak dan penuh ketegangan. Faisal menggumam, matanya setengah terbuka, wajahnya kusut karena terganggu. Apa sih Gas Angin doang kali. Ayo tidur lagi Bukan Sal, bukan. Kayak ada yang memanggil nama gue. Bagas-Bagas gitu, jelas banget. Faisal mengendus, memutar tubuhnya menghadap sisi tenda. Lo mimpi buruk Gas. Ayo tidur lagi Gumamnya sebelum tarikan nafasnya kembali teratur. Tenggelam dalam tidurnya lagi. Tapi Bagas tidak bisa memejamkan mata. Dia duduk tegak, tangannya mencengkram sleeping bag. Telinganya menangkap setiap udara di luar tenda. Kabut semakin tebal menyelimuti dunia dalam selubung kelabu. Dan di balik itu, dia bersumpah melihat sesuatu bayangan hitam yang bergerak pelan. Tak jelas bentuknya, seperti siluet yang hidup. Angin bertiup lagi, membawa bisikan itu sekali lagi. Bagas. Dia menarik nafas dalam, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi di dalam hati dia tahu, ada sesuatu di luar sana, dan itu sedang menunggu. Pagi menyelinap perlahan di balik kabut yang semakin tebal, menyelimuti Gunung Agung dalam selubung kelabu yang dingin dan tak ramah. Cahaya matahari yang semalam mereka nikmati kini bersaing menjadi sinar pucat. Nyaris tak mampu menembus lapisan uap yang bergoyang di antara pepohonan. Bagas, Faisal, Fitri, dan Galang bangun dengan tubuh kaku setelah malam yang penuh ketegangan. Wajah mereka kusut oleh kurang tidur dan bayang-bayang bisikan yang tak bisa dijelaskan. Mereka bergegas membereskan tenda, berharap sinar pagi akan membawa kejelasan dan jalan keluar. Dengan ransel kembali di pundak, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak. Langkah mereka lebih cepat dari sebelumnya, didorong oleh keinginan untuk meninggalkan pos 2 yang sunyi itu. Namun setelah beberapa jam perjalanan, Faisal yang selalu jadi penutur logika dalam kelompok, berhenti tiba-tiba di tengah jalur yang kini dipenuhi akar-akar tua dan lumut basah. Dia menunduk, matanya menyipit, menatap layar GPS di tangannya. Jari-jarinya gemetar sedikit saat menekan tombol. Tunggu dulu. Suara Faisal terdengar tegang. Nadanya penuh kebingungan yang tidak biasa. Ini gak beres. Kita harusnya masih di jalur utama. Tapi kok malah masuk hutan yang kayak gini? Bagas yang berjalan di depan sambil memotong ranting dengan pisau lipat, menoleh dengan alis yang mengangkat. Lo yakin, Sal? Lo gak salah baca peta kan? Kemarin lo bilang pos 2 cuma selangkah lagi. Sekarang apa lagi? Gue yakin banget, Gas. Tapi GPS-nya ngaco. Sinyalnya hilang-hilang. Layarnya muter-muter kayak kompas rusak. Ini, lihat sendiri. Dia mengangkat perangkat itu, menunjukkan titik merah yang berkedip tak tentu arah. Fitri yang berjalan di belakang dengan kamera tergantung di leher, mendekat dengan wajah pucat. Matanya melebar, nafasnya tersengal. Jangan bilang kita tersesat. Aku nggak mau stuck di sini, guys. Aku serius. Katanya dengan suaranya yang hampir pecah. Tangannya tanpa sadar mencengkram leher Faisal. Galang yang biasanya paling santai menurunkan ranselnya dan bersandar pada pohon besar yang ada di sisi jalur. Dia menghembaskan nafas lalu tersenyum kecil meski matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran.
Santai, Fit, santai. Kita cari tanda jalur aja. Pasti ada petunjuk. Batu bertumpuk, pita di pohon. Apa gitu? Gunung gak bakal nyanyi buat ngasih tahu kita jalan. Mereka setuju untuk berpencar sebentar. Meski tak terlalu jauh mencari tanda apapun yang bisa membawa mereka kembali ke jalur pendakian. Bagas mengambil sisi kiri, memotong semak dengan pisau kecilnya. Faisal menelusuri sisi kanan. Matanya tak lepas dari GPS, meski sinyalnya terus menghilang. Fitri dan Galang berjalan lurus ke depan, mencari jejak yang familiar. Tapi, apa yang mereka temukan justru membuat darah mereka membeku. Fitri terhenti di depan sebuah pohon tua. Kulitnya terkelupas dan penuh sayatan aneh. Garis-garis dalam yang tidak beraturan, seperti dibuat oleh pisau besar yang digoreskan dengan penuh amarah. Lang, ini jejak apa? Woi, saudara-saudara, ini ada apa ini? Mereka berkumpul di sekitar. Mata mereka tertuju pada jejak kaki manusia yang tercetak jelas di tanah basah. Jejak itu besar, telanjang dan anehnya, terputus tiba-tiba di tengah tanah kosong, seolah pemiliknya lenyap di udara. Bagas menelan ludah, tangannya masih memegang pisau dengan erat. Mungkin ini pendaki lain. Mereka mungkin lompat atau apa gitu. Galang berjongkok, jari-jarinya menyentuh tepi jejak itu. Wajahnya yang biasanya penuh canda, kini mengeras. Pendaki lain gak mungkin ninggalin jejak yang hilang gitu. Kayak dicabut dari tanah. Gak masuk akal. Katanya pelan, matanya menyipit menatap kabut di kejauhan. Faisal berdiri tegak, tangannya menggosok lengan yang tiba-tiba merinding. Udah, jangan mikir macam-macam. Kita lanjutin saja, cari jalan balik. Makin lama kita di sini, makin buruk rasanya. Potongnya cepat, suaranya tegas, tapi ada getaran kecil di ujungnya. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi setiap langkah mereka semakin berat. Pepohonan di sekitar mulai terlihat tua dan bengkok. Dahan-dahannya melengkung seperti bentuk lorong gelap yang menelan cahaya. Akar-akar besar menjalar di tanah, licin dan penuh lumut, membuat mereka tersandung berkali-kali. Kabut kini bukan lagi tipis, ia tebal, bergerak seperti asap hidup, membungkus mereka dalam dunia yang tak lagi familiar. Suara angin yang tadinya hanya desisan kini bercampur dengan sesuatu yang lain. Tawa samar, rendah, dan tak jelas asalnya, seperti suara anak kecil yang terbawa dari kejauhan. Fitri tiba-tiba berhenti, tubuhnya membeku. Aku dengar ketawa. Kalian dengar nggak? Tolong bilang iya dong. Katanya, suaranya bergetar hebat, matanya liar menyisir kabut di sekitar. Bagas yang berjalan di depan memutar tubuhnya dengan cepat. Fit, lo bikin kita takut aja. Gak ada apa-apa, cuma lo yang parno. Balas Bagas. Mencoba tertawa tapi suaranya terdengar kering. Galang yang biasanya cepat menimpali dengan lelucon tiba-tiba diam. Dia memiringkan kepala. Telinganya menangkap sesuatu. Tunggu, katanya, suaranya mendadak serius. Matanya menyipit ke arah belakang mereka. Gue juga dengar, di belakang kita. Mereka menoleh serentak. Nafas mereka tertahan. Di kejauhan di antara kabut yang bergoyang, ada sosok tinggi dan kurus berdiri diam. Tubuhnya tak jelas, hanya siluet hitam yang menjulang. Wajahnya tersembunyi di kegelapan. Tak ada gerakan, tak ada suara, hanya kehadiran yang mencekam. Dalam sekejap, sebelum mata mereka bisa fokus, sosok itu lenyap seolah ditelan kabut. Faisal mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Apa itu tadi?
Tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. Tangannya mencengkram tali ransel hingga kuku-kuku jarinya memutih. Fitri menutup mulut dengan kedua tangan. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku bilang dari awal, ada yang gak beres di sini. Kalian gak dengerin aku. Serunya, suaranya pecah antara takut dan marah. Bagas menarik nafas dalam, mencoba menenangkan diri meski jantungnya berdegup kencang. Udah cepat jalan. Kita harus keluar dari sini sebelum gelap. Gak ada waktu buat panik. Katanya tegas. Tangannya menunjuk ke depan. Mereka kembali berjalan. Langkah mereka kini lebih cepat, hampir berlari. Tapi di dalam hati masing-masing, mereka tahu jalur sudah hilang. Dan sesuatu di balik kabut itu sedang mengawasi mereka. Hari memudar dengan cepat, seolah matahari tak sabar meninggalkan mereka dalam kegelapan Gunung Agung. Kabut yang tadinya tebal kini menjadi dingin pekat, menelan segalanya di luar jangkauan cahaya. Lampu senter yang mereka andalkan hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Sinarnya redup dan berkedip, seolah takut menembus kegelapan yang hidup di sekitar. Bagas, Faisal, Fitri, dan Galang masih belum menemukan jalan keluar dari hutan yang kini terasa seperti labirin tanpa akhir. Setelah berjam-jam perjalanan tanpa arah, kaki mereka lelah dan hati mereka dipenuhi ketakutan yang tak lagi bisa disembunyikan. Akhirnya mereka menyerah untuk hari itu. Di tengah hutan yang dipenuhi pohon-pohon, bengkok, dan akar-akar yang mencakar tanah, mereka memutuskan berhenti. Galang menjatuhkan ranselnya ke tanah basah. Tangannya gemetar saat mengumpulkan ranting untuk api unggun. Kita istirahat dulu, katanya. Suaranya berusaha tenang, meski ada getaran kecil di ujungnya. Dia menyalakan api dengan korek yang sudah lembab. Nyala api itu berkedip lemah di tengah angin yang tertiup angin. Besok pagi, kita cari jalan lagi. Harusnya, kita nemu apa gitulah. Faisal yang duduk di atas akar besar dengan wajah kusut mendengus sinis. Lo yakin besok kita bisa keluar? Tanyanya dengan nada suara yang penuh keraguan yang menusuk. Kita sudah muter-muter gak jelas, Galang. GPS mati, peta gak berguna, dan kita bahkan gak tahu kita di mana. Fitri tak berbicara banyak. Dia meringkuk di dekat api, lututnya dipeluk erat, matanya kosong, menatap nyala yang bergoyang. Aku mau pulang. Aku gak tahan lagi di sini. Aku gak mau ada di tempat ini. Gumamnya, suaranya pecah, hampir tenggelam dalam desau angin. Bagas yang sedang memasang tenda dengan gerakan cepat berhenti sejenak. Dia menoleh ke arah Fitri, mencoba tersenyum, meski wajahnya sendiri pucat. Tenang, Fit. Kita bareng-bareng. Gak bakal kenapa-napa. Gue janji, kita bakal pulang. Katanya, suaranya lembut, tapi ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Tapi janji itu terasa kosong, bahkan di telinga Bagas sendiri. Malam menyelimuti mereka dengan cepat, dan suara-suara aneh yang tadinya hanya samar, kini semakin intens. Desisan angin bercampur dengan bisikan rendah yang tak jelas asalnya, seperti suara puluhan orang berbicara sekaligus dalam bahasa yang asing. Langkah kaki pelan tapi teratur terdengar dari balik semak, mengelilingi tenda mereka seperti predator yang mengintai. Faisal yang tak bisa diam, mengeluarkan ponselnya dan mencoba merekam, berharap bisa menangkap bukti apapun. Sial, HP gue mati lagi. Padahal tadi masih 70%. Ini gak masuk akal. Faisal melempar ponselnya ke tanah, wajahnya memerah karena frustasi. Galang yang sedang memeriksa senter di tangannya mengangguk pelan. Gue juga. Senter gue tiba-tiba redup.
Padahal baterai baru loh. Apa-apaan ini? Ada sesuatu di luar. Aku dengar suara orang nyanyi. Aku nggak bohong. Kalian harus percaya. Bisik Fitri, suaranya bergetar hebat. Tangannya mencengkram lengan Bagas. Bagas mengerutkan kening. Tangannya tanpa sadar meraih pisau di saku jaketnya. Apa? Nyanyi? Lo yakin gak salah dengar, Fit? Mungkin cuma angin kali. Tiba-tiba sebelum Fitri bisa menjawab, suara itu datang. Dari luar tenda, sebuah nyanyian rendah dan melengking mengalun pelan, seperti lagu daerah yang diputar lambat dalam pita tua yang rusak. Lolo hingga Liriknya tak jelas, terputus-putus, tapi nada itu membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Suara wanita itu terdengar jauh namun sekaligus dekat, seperti berasal dari dalam kabut yang menyelimuti mereka. Bulu kuduk mereka berdiri, nafas mereka membeku di udara. Galang yang biasanya penuh canda, kini membungkam. Dia merangkak mendekati pintu tenda, tangannya mencengkram tongkat kayu dengan erat. Jangan buka tenda. Diam saja. Jangan kasih tahu kita di sini. Bisiknya, suaranya tegas, penuh ketakutan yang terselubung. Fitri menutup mulut dengan tangan. Isakan kecilnya tertahan di tenggorokan. Tapi itu makin dekat. Kalian dengarkan? Itu di depan kita. Nyanyian itu memang mendekat. Kini terdengar jelas, tepat di luar tenda. Langkah kaki pelan menyertai, seperti sesuatu berjalan mengelilingi mereka. Menguji batas-batas kain tipis yang jadi satu-satunya pelindung. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Hening yang mencekam menggantikannya. Lalu kain tenda bergoyang pelan. Seolah ada jari-jari tak terlihat yang menyentuhnya dari luar. Menekan masuk dengan lembut namun penuh ancaman. Mereka saling berpegangan. Tangan-tangan mereka dingin dan basah oleh keringat. Faisal mencengkram lengan Bagas. Fitri memeluk lututnya erat-erat. Dan Galang menahan nafas. Matanya tak lepas dari pintu tenda. Tak ada yang berani bergerak. Tak ada yang berani bersuara. Detik-detik terasa seperti jam. Hingga akhirnya, nyanyian itu kembali terdengar. Kini menjauh, perlahan tenggelam dalam kabut. Faisal menghela nafas panjang, tubuhnya gemetar. Itu apa tadi? Bisiknya, suaranya serak dan penuh ketakutan. Bagas tak menjawab, matanya masih tertuju pada pintu tenda. Fitri menangis pelan, wajahnya terkubur di lututnya. Galang meletakkan tongkat kayu itu perlahan, tapi tangannya tetap siap mencengkram lagi. Malam itu belum usai, dan mereka tahu, apapun yang ada di luar sana belum selesai dengan mereka. Pagi menyelinap perlahan, membawa secercah harapan setelah malam yang mencekam. Cahaya matahari yang pucat menyelinap melalui kabut tebal, menyisakan ronak labu di wajah Bagas, Faisal, dan Fitri saat mereka terbangun di dalam tenda. Udara terasa lembab dan berat, membawa bau tanah basah yang menyengat. Nyanyian mengerikan di malam sebelumnya masih bergema di pikiran mereka. Tapi setidaknya malam telah usai, atau begitulah yang mereka harapkan. Mereka merangkap keluar dari tenda dengan tubuh kaku dan mata sembab. Lega karena masih bisa bernafas, masih bersama. Namun kelegaan itu lenyap seketika saat Faisal menghitung kepala yang ada. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin putih. Matanya melebar menatap ruang kosong di sampingnya. Galang mana? Galang mana? Tanyanya, suaranya serak dan penuh kebingungan. Tangannya tanpa sadar mencengkram kain tenda. Bagas yang sedang menggulung sleeping bag membeku.
Dia menoleh cepat ke arah Faisal. Alisnya berkerut dalam. Bukannya dia tidur di samping elo, Zal? Tadi malam ada di sini. Dia nggak kemana-mana kan? Fitri yang baru saja keluar dari tenda sambil menggosok mata, tersentak mendengar nama Galang. Dia menoleh ke kiri kanan, matanya liar menyisir sekitar. Iya, aku lihat dia tidur tadi malam. Dia nggak mungkin pergi sendirian kan? Dia bilang dia capek banget sebelum kita tidur. Mereka bergegas memeriksa barang-barang. Ransel Galang masih ada. Tergeletak di sudut tenda dengan resleting setengah terbuka. Tapi sepatunya yang berlumpur dan jaket coklatnya yang biasa tergantung di pundaknya hilang. Hening sejenak menyelimuti mereka. Hanya suara nafas tersengal yang terdengar. Lalu, seperti disetir oleh naluri, mereka berteriak memanggil namanya. Galang! Galang! Lo di mana, bro? Bagas melangkah ke tepi hutan. Tangannya membentuk corong di sekitar mulutnya. Galang! Jawab dong! Faisal ikut berteriak. Suaranya menggema di antara pohon-pohon tua yang diam. Fitri hanya berdiri gemetar, tangannya memeluk tubuhnya sendiri. Galang. Gumamnya hampir tak terdengar. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi hanya gema yang menjawab. Suara mereka memantul kembali dari dinding kabut, kosong dan dingin. Faisal berjongkok di depan tenda, matanya menangkap sesuatu di tanah basah. Jejak kaki besar, telanjang, sama seperti yang mereka temukan kemarin, mengarah dari tenda ke dalam hutan. Namun lagi-lagi, jejak itu terputus tiba-tiba di tengah tanah kosong, seolah lenyap ke udara. Ini gak masuk akal. Dia kemana? Faisal berdiri, tangannya menggosok wajah dengan kasar. Dia kemana ya? Gak bisa hilang begitu saja. Bagas menarik nafas dalam, mencoba menahan getaran di tangannya. Kita cari, kata Bagas, matanya menyala dengan tekad yang dipaksakan. Dia pasti gak jauh. Mungkin dia cuma jalan sebentar. Dia lupa bilang. Fitri menoleh tajam ke arah Bagas. Wajahnya memerah karena ketakutan dan amarah. Enggak. Bentak Fitri, suaranya pecah hingga membuat Faisal tersentak. Kita harus turun sekarang. Aku gak mau mati di sini. Kalian gak lihat apa yang terjadi? Galang gak cuma pergi. Dia diambil sesuatu. Kita nggak bisa ninggalin Galang gitu aja. Dia teman kita. Fit, tenang. Bagas melangkah mendekat, tangannya terulur untuk menenangkan. Faisal menghela nafas, berdiri di antara mereka, seperti menutup konflik. Gas, Fitri benar. Katanya pelan, meski suaranya bergetar. Tapi lo juga benar. Kita cari Galang. Tapi sambil coba turun gunung. Kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama. Mereka akhirnya setuju, meski hati masing-masing dipenuhi keraguan. Dengan ransel di pundak dan senter yang kini hanya menyala redup, mereka berjalan menyusuri hutan, memanggil nama Galang setiap beberapa menit. Tapi hutan itu seolah berubah. Pohon yang tadi pagi mereka tandai dengan tali merah dan dahan, kini tidak ada bekasnya. Talinya lenyap, seolah ditelan oleh kabut. Arah yang mereka pikir benar membawa mereka berputar, dan setiap langkah mereka seperti deja vu yang mengerikan. Setelah berjam-jam perjalanan, ketika kaki mereka sudah gemetar karena lelah, sebuah suara samar memecah keheningan. Guys, tolong aku. Aku di sini. Suara itu lemah, serak, tapi jelas itu suara Galang. Bagas berteriak, wajahnya berseri sejenak. Itu dia. Cepat ke sana. Dia masih hidup. Serunya
tangannya menunjuk ke arah suara itu datang. Mereka berlari, semak dan ranting mencakar kaki mereka. Tapi adrenalin mendorong mereka maju. Galang, tunggu bro. Faisal berteriak, nafasnya tersengal. Fitri mengikuti di belakang, meski wajahnya masih penuh ketakutan. Suara itu terdengar lagi lebih keras. Tolong, aku di sini. Namun apa yang mereka temukan bukan Galang. Di balik semak lebat tersembunyi sebuah gua kecil, mulutnya sempit, gelap, dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Bagas menyalakan senter. Sinarnya menerobos kegelapan, dan apa yang terlihat membuat darah mereka membeku. Di dalam goa, tumpukan tulang-tulang manusia berserakan di lantai berbatu. Sudah lapuk dan ditumbuhi lumut. Tengkorak-tengkorak kecil dan besar menatap kosong ke arah mereka. Beberapa masih menempel pada sisa kain compang-camping. Tapi yang paling mengerikan ada di dinding goa. Coretan nama-nama terukir kasar. Tertulis dengan darah kering yang sudah menghitam. Di antara puluhan nama itu, satu nama mencolok di mata mereka. Galang. Fitri menjerit, suaranya memecah keheningan hutan hingga burung-burung berterbangan dari dahan. Ini apa? Kita harus pergi sekarang. Aku gak mau kayak gitu. Teriak Fitri, tubuhnya mundur hingga tersandung akar. Faisal menatap nama itu, tangannya gemetar hebat. Tapi, itu beneran Galang apa bukan? Tanyanya, suaranya penuh kebingungan dan ketakutan. Dia barusan manggil kita kan? Kita semua dengar suaranya kan? Bagas menelan ludah, matanya tak bisa lepas dari tulang-tulang itu. Gue nggak tahu bro. Tapi kita nggak aman di sini. Kita harus pergi sekarang. Kata Bagas, suaranya serak. Mereka berbalik meninggalkan goa itu dengan langkah tergesa. Tapi di dalam hati mereka tahu Galang sudah tak lagi bersama mereka. Dan apapun yang memanggil dengan suaranya bukan manusia. Ketakutan memuncak seperti gelombang hitam yang tak terbendung, mendorong Bagas, Faisal, dan Fitri berlari meninggalkan goa mengerikan itu dengan segenap tenaga yang tersisa. Kabut yang tadinya hanya tebal kini berubah menjadi hitam pekat, seperti tinta yang tumpah dari langit, menelan cahaya dan harapan mereka. Angin bertiup kencang, membawa suara tawa rendah yang menggema dari segala arah. Tawa yang tak manusiawi, bercampur dengan bisikan-bisikan yang berdesir seperti daun kering di malam tanpa bulan. Satu persatu, akal sehat mereka mulai retak. Tergerus oleh teror yang tak lagi bisa mereka fahami. Faisal yang berlari di belakang tersengal hebat. Kakinya terasa seperti ditarik oleh tanah. Setiap langkah membawa rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang. Gue gak bisa lagi lari. Kaki gue sakit banget. Gue gak kuat bro. Kata Faisal, suaranya terengah dan penuh keputusasaan. Tangannya mencengkeram lutut untuk menahan tubuh yang goyah. Fitri yang berada di sampingnya menoleh dengan wajah pucat dan mata penuh air mata. Jangan berhenti, Sal. Bentaknya, suaranya pecah antara ketakutan dan kemarahan. Dia meraih lengan Faisal mencoba menariknya. Itu datang lagi. Kalau lu berhenti, kita mati semua. Bagas yang memimpin di depan menoleh ke belakang dan jantungnya hampir berhenti. Di kejauhan, di balik kabut hitam yang bergoyang, sosok itu muncul lagi, tinggi, kurus, dan lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya tak ada, hanya lubang hitam yang menganga seperti mulut yang siap menelan jiwa. Matanya, jika itu bisa disebut mata, hanya 2 titik kosong yang memancarkan kegelapan tak berujung.
Sosok itu bergerak tanpa suara, melayang mendekat dengan kecepatan yang tak wajar. Bagas merogoh saku jaketnya. Tangannya gemetar saat mengeluarkan pisau kecil yang biasa dia gunakan untuk memotong ranting. Dia mengangkatnya dengan kedua tangan, berdiri di antara teman-temannya dan sosok itu. Pergi lo! Pergi! Jangan dekatin kita! Gue bunuh lo kalau lo coba! Teriak Bagas, suaranya serak dan penuh amarah yang dipaksakan. Faisal yang masih terengah menarik lengan Bagas dengan panik. Gas! Lari, Gas! Lari! Gak guna lawan itu! Lo gak lihat apa? Itu bukan manusia! Bentak Faisal, matanya liar menatap sosok itu. Bagas mengayunkan pisau ke udara, tapi sebelum bilahnya menyentuh apapun, sosok itu lenyap, hilang seperti asap yang tertiup angin. Hening sejenak menyelimuti mereka, hanya suara nafas mereka yang tersengal yang terdengar. Tapi sebelum mereka bisa bernafas lega, sosok itu muncul kembali, kini tepat di depan Bagas, hanya beberapa langkah darinya. Lubang hitam di wajahnya seolah tersenyum, dan Bagas merasa dingin menusuk hingga ke sumsum tulangnya. Tiba-tiba, Fitri yang berlari di samping tersandung akar yang menculat dari tanah. Dia jatuh keras, lututnya membentur batu hingga mengeluarkan suara berderit. Cerak! Aduh! Fitri menjerit, tangannya mencoba meraih tanah untuk bangkit. Bagas dan Faisal menoleh serentak, tapi dalam sekejap, Fitri sudah tidak ada di tempatnya. Hanya teriakan panjang yang memudar di kejauhan yang tersisa. Bagas! Faisal! Suara itu memecah hati mereka sebelum tenggelam dalam kabut. Fitri! Bagas berteriak, suaranya serak dan penuh keputusasaan. Matanya menyisir kegelapan, tapi tak ada jawaban. Tak ada jejak. Kini tinggal mereka berdua, berdiri di tengah hutan yang seolah menutup semua jalan keluar. Faisal mundur selangkah, wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Kita mati, Gas. Kita gak bakal keluar dari sini. Kita sudah selesai. Gumamnya, suaranya hampa, matanya kosong menatap kabut yang bergerak seperti makhluk hidup. Bagas menoleh tajam, tangannya mencengkram bahu Faisal dengan keras. Jangan menyerah, Sal. Jangan menyerah. Bentaknya, suaranya penuh tekad yang dipaksakan meski matanya sendiri berkaca-kaca. Kita harus sampai ke bawah. Gue gak mau kita. Sebelum Bagas selesai berbicara, Faisal tiba-tiba terdiam. Matanya membelalak, pupilnya melebar hingga nyaris menutupi putihnya. Bagas mengikuti arah pandangannya, dan darahnya membeku. Sosok itu berdiri tepat di belakang Faisal. Tangan kurusnya yang panjang dan hitam mencengkram bahu Faisal dengan kuat. Jari-jarinya yang tak wajar seperti ranting-ranting patah menancap ke dalam jaket Faisal. Dalam sekejap, sebelum Bagas bisa bergerak, Faisal menghilang, terseret ke dalam kabut dengan kecepatan yang tak diikuti mata. Hanya suara teriakan pendek yang tersisa, lalu hening. Sal! Bagas menjerit, suaranya memecah keheningan. Tangannya menggapai udara kosong, tapi tak ada apapun di sana. Hanya kabut hitam yang kini terasa hidup, berdenyut seperti jantungan yang tak terlihat. Dia kini sendirian, dikelilingi oleh kegelapan yang seolah menertawakannya. Bagas berlari tanpa arah, nafasnya tersengal, kakinya tersandung akar dan batu berkali-kali hingga berdarah. Pisau kecilnya sudah jatuh entah di mana, dan senternya mati total. Dia tidak tahu berapa lama dia berlari, tapi tiba-tiba, di tengah keputusasaan itu, dia menemukan jalan setapak kecil, sempit, berbatu, tapi nyata.
Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, dia mengikuti jalur itu hingga akhirnya kabut mulai menipis dan siluet pura Besakih muncul di kejauhan. Dia selamat, tubuhnya penuh luka goresan, memar, dan darah kering menempel di kulitnya. Tapi pikirannya tak lagi waras. Saat petugas menemukannya terduduk di tepi pura, menatap kosong ke arah gunung, mereka mencoba bertanya apa yang terjadi. Tapi Bagas hanya bergumam. Kata-katanya terputus-putus dan tidak jelas. Mereka panggil kita, Katanya, matanya liar menatap bayangan yang tak ada. mereka ambil mereka. Mereka ambil semua. Hingga kini Faisal, Fitri, dan Galang tak pernah ditemukan. Tim pencari yang menyisir gunung hanya pulang dengan tangan kosong. Tak ada jejak, tak ada tanda. Penduduk setempat dengan wajah penuh simpati dan ketakutan berbisik tentang Gunung Agung yang mengambil tumbal jiwa-jiwa yang tak sengaja melanggar batas sucinya. Bagas menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa, terkunci dalam ruangan putih, berbicara pada bayangan yang tak pernah lagi. Di matanya yang kosong, gunung itu masih memanggil dan dia tahu suatu hari ia akan kembali ke sana. Cerita ini tamat selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.